Kalau ibu nggak berani eksekusi, jangan jadi camat. Pak Bupati lamun camat berkinerja baik, pecat. Naon sababna? Sabab jeung naon gawe na. Geus teu kudu apel hareupeun kantor kecamatan, teu kudu muter. Setelah mendapat omelan dari KDM, camat ini mulai meningkatkan kinerjanya. Bersama tim Satpol PP mereka langsung bergerak untuk melakukan aksi bersih-bersih di sepanjang trotoar kota. Langkah ini menjadi bukti jika teguran itu bukan untuk menjatuhkan, melainkan demi mendorong rasa tanggung jawab atas profesi yang diemban. Momen ketika Kang Deddy Mulyadi memarahi camat karena dianggap kurang turun ke jalan, kurang peka terhadap kondisi di warga, yang ini kemudian menjadi perhatian besar bagi masyarakat kita, bagi masyarakat di Jawa Barat, karena camat atau pejabat-pejabat kewilayahan itu hanya kerja secara administratif, teman-teman, hanya bekerja di kantor, teman-teman. Dan figur Kang Deddy Mulyadi memarahi camat itu kemudian menjadi sisi positif bagi pejabat-pejabat di bawahnya untuk bekerja dengan baik, teman-teman. Dan tidak lama setelah Kang Deddy Mulyadi menegur keras itu, camat langsung bekerja dengan baik. Artinya apa? Kang Deddy Mulyadi sebagai seorang gubernur memberikan contoh, memberikan pesan, memberikan arahan kepada pejabat-pejabat bawahannya agar bekerja dengan baik, gitu loh. Coba kita simak videonya, teman-teman, dan kita lihat bagaimana komentar masyarakat dan apresiasinya yang sangat luar biasa kepada Kang Deddy Mulyadi karena tidak hanya memarahi tapi juga memberikan contoh, teman-teman. Silahkan. Kalau ibu nggak berani eksekusi, jangan jadi camat. Camat, ini gimana ibu? Siapa? Kok daerah sampai begini ibu biarin? Ini sebetulnya sudah beberapa kali diberitahu. Bukan diberitahu, tindakan. Siapa? Orang bikin tenda di situ tadi, tidur di situ, masak di situ. Gimana sih? Masa gubernur yang nanganin? Siapa? Camat tuh tiap hari keliling, dicek. Malu harusnya sampai gubernur ngurusin yang begini. Ini mobil udah 1 bulan parkir di situ. Iya kan? Kalau ibu nggak berani eksekusi, jangan jadi camat. Ya kan setiap orang ada fungsinya. Camat berfungsi, kelurahan berfungsi. Kalau camat dan kelurahan berfungsi, gubernur nggak usah ngurusin yang begini. Bukan tugas gubernur ini. Tapi karena saya ngantor di sini, malu saya. Ibu kota provinsi Jawa Barat ini. Coba ngapain di kantor terus? Camat tuh keluar semua, di bawah semua pegawai. Parkir liar di mana-mana, mobil gua udah berbulan-bulan di pinggir jalan. Malu, Bu. Ini kota Bandung. Ibu dapat tunjangan kinerja di sini, kinerjanya liatin. Masa gubernur terus? Kan orang Deddy Mulyadi overlap, ngambil pekerjaan bawahannya. Itu bukan bawahan saya, bawahan wali kota. Bantu Pak wali kotanya, kasihan. Coba tiap hari keliling. Gitu loh. Diberesin tuh, coba lihat. Ibu tega nggak sih? Buat tenda di sini, tempat lain. Itu mobil itu udah berapa? Udah bilangnya udah 2 bulan mobil mogok. Coba ibu tiap hari keliling pakai mobil keliling dicek. Pedagang yang melanggar ditegur dari awal. Kemudian ini jangan sampai begini. Ya di kota Bandung harus cermin dari seluruh jauh. Setelah mendapat omelan dari KDM, camat ini mulai meningkatkan kinerjanya. Bersama tim Satpol PP mereka langsung bergerak untuk melakukan aksi bersih-bersih di sepanjang trotoar kota. Langkah ini menjadi bukti jika teguran itu bukan untuk menjatuhkan, melainkan demi mendorong rasa tanggung jawab atas profesi yang diembannya. Di videonya Bapak Deddy Mulyadi tadi kita bisa melihat betapa rusaknya birokrasi dan penegakan hukum yang ada di Indonesia, terutama khususnya di Jawa Barat tempat saya tinggal, teman-teman. Dan sebagai warga negara Indonesia, saya berhak berkomentar apapun selama itu tidak melanggar hukum dan itu dilindungi oleh hukum. Singkatnya teman-teman, di video tadi Bapak Deddy Mulyadi sedang melakukan penegakan disiplin aturan daerah. Dia berusaha untuk menindak orang-orang yang membuat hunian sementara atau bangunan-bangunan sementara di trotoar, yang ini nggak boleh sebenarnya teman-teman ya. Yang jadi masalah, kalian pasti merasakan juga nih sebagai warga Jawa Barat lah, warga Indonesia mungkin pada umumnya. Kalau kalian melaporkan sesuatu itu lama banget penanganannya. Harus viral dulu baru ditindak. Harus nyampe dulu ke gubernur baru ditindak. Harus banyak dulu yang nonton yang baru ditindak. Ini yang terjadi di Indonesia dan di Jawa Barat utamanya. No viral, no justice. Hal begini yang merusak Jawa Barat. Jadi Bapak Deddy Mulyadi, saya dukung nih dalam konteks ini ya. Terus tekan para pejabat-pejabat daerah, bupati sampai camat sekalipun, untuk menindak orang yang melanggar aturan yang ada di Jawa Barat ini. Baik itu aturan-aturan yang nampak kecil, kayak tadi nggak boleh bikin bangunan di trotoar dan lain-lainnya, sampai korupsi dan lain-lain harus ditindak dulu, utamanya pungli.
Jawa Barat harus berbenah. Saya yakinlah bisa Bapak. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menegur keras camat Coblong Ratna Rahayu Fitriati saat sidak di Jalan Suci Kota Bandung setelah menemukan trotoar dipenuhi dengan lapak pedagang kaki lima, tenda berdiri di bahu jalan, sampai mobil rusak yang dibiarkan terparkir berbulan-bulan di sana dan di depan warga. Beliau katakan dengan sangat tegas, kalau ibu nggak berani eksekusi, jangan jadi camat. Camatnya sendiri jawab apa, Ri? Camat mengaku sudah melayangkan surat teguran sebenarnya ke para pedagang dan pemilik kendaraan. Tapi Deddy menilai itu cuma formalitas aja, nggak efektif karena masalahnya tetap ada di lapangan. Ada tindak lanjut dari Pemkot Bandung. Wakil Wali Kota Erwin memastikan PKL musiman akan ditertibkan dan fungsi trotoar dikembalikan ke pejalan kaki. Sementara Deddy Mulyadi menutup dengan kalimat, kalau camat dan kelurahan berfungsi, gubernur nggak usah ngurusin yang begini. Camat berkinerja baik, pecat. Naon sababna? Sabab jeung naon gawe na. Geus teu kudu apel hareupeun kantor kecamatan, teu kudu muter. Gubernur ge can pernah apel lain salila ngajabat. Kenaon? Pegawai negeri bukan kehadiran. Pegawai negeri adalah manfaat bagi kepentingan masyarakat. Nah, ada yang menarik nih. Jadi timbul satu pertanyaan, apakah camat kita tuh, camat Lembang gitu ya, sudah berkinerja baik atau belum gitu kan? Silahkan beropini, berkomentar seobjektif mungkin gitu kan ya. Tidak tendensi, itu mah murni perspektif yang kita rasakan, yang kita lihat gitu kan ya. Nanti teman-teman boleh menilai kinerjanya seperti apa selama dia sudah menjabat kurang lebih ya 2 tahun lebih lah mungkin ya, menjabat camat di Lembang. Perubahan apa yang sudah dirasakan gitu kan ya. Terus apakah sinergitas dengan desa-desa sudah terbangun, terus komunikasi sudah berjalan sebagaimana mestinya, persoalan-persoalan di desa yang mana bisa disampaikan ke kabupaten melalui camat mungkin ya, karena mungkin salah satunya itu gitu kan tugas dari camat. Nah, wargi-wargi bisa menilai secara objektif gitu kan ya. Kalau dirasa memang tidak puas dan memang ternyata tidak merasakan nih apa impact dari kehadiran dia selama menjabat, ya kita sebagai warga mungkin bisa mendesak pemerintah gitu kan ya, atau pemerintah daerah di sini bupati untuk mutasi camat yang sekarang sedang menjabat gitu kan. Siapapun nanti penggantinya, yang pasti harus lebih baik. Kalau memang dirasa sudah cukup baik, ya mungkin bisa dipertimbangkan juga gitu kan untuk dipertahankan. Ini mah mangga penilaian ada di teman-teman masing-masing. Silahkan berkomentar di kolom komentar ya. Atur non. Luar biasa, Camat Coblong Ibu Ratna Rahayu Fitriati yang pada hari kemarin dimarahi oleh Kang Deddy Mulyadi, itu sekarang semangat bekerja dan membenahi wilayahnya. Dan Kecamatan Coblong lebih rapi, lebih tertata, dan lebih indah. Tuh ibu ayo nama kami mampah di trotoar. Sehat bu. Alhamdulillah. Hati-hati bu. Ya. Ingin tahu lengkapnya? Saksikan video ini sampai akhir agar tidak gagal paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Selamat berjumpa kembali di AJ Dakwah TV. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sebagaimana kita ketahui, pada hari yang lalu terjadi peristiwa yang sangat menghebohkan, di mana Kang Deddy Mulyadi menegur dan memarahi seorang camat yang bernama Ibu Ratna Rahayu Fitriati. Karena Kang Deddy Mulyadi melihat bagaimana wilayah di kecamatan tersebut yang berantakan, kotor, dan juga tidak tertata. Dan peristiwa itu cukup menghebohkan ya, dan
banyak menghiasi media-media online pemberitaan tersebut. Camat, ini gimana Ibu? Siapa? Kok daerah sampai begini Ibu biarin? Ini sebetulnya sudah berapa kali diberitahu. tapi- Bukan diberitahu, tindakan. Siapa? Orang bikin tenda di situ tadi, tidur di situ, masak di situ. Gimana sih? Masa gubernur yang nanganin? Siapa? Camat tuh tiap hari keliling, dicek. Malu harusnya sampai gubernur ngurusin yang begini. Ini mobil udah 1 bulan parkir di situ. Ya kan? Kalau ibu nggak berani eksekusi, jangan jadi camat. Kan setiap orang ada fungsinya. Camat berfungsi, kelurahan berfungsi. Kalau camat dan kelurahan berfungsi, gubernur nggak usah ngurusin yang begini. Bukan tugas gubernur ini. Tapi karena saya ngantor di sini, malu saya. Ibu kota provinsi Jawa Barat ini. Coba ngapain di kantor terus? Camat tuh keluar semua, di bawah semua pegawai. Parkir liar di mana-mana, mobil gua udah berbulan-bulan di pinggir jalan. Malu Bu, ini kota Bandung. Ibu dapat tunjangan kinerja di sini, kinerjanya liatin. Masa gubernur terus? Kan orang Deddy Mulyadi overlap, ngambil pekerjaan bawahannya. Itu bukan bawahan saya, bawahan wali kota Bandung. Pak wali kotanya kasihan. Coba tiap hari keliling. Gitu loh. Diberesin tuh, coba lihat. Ibu tega nggak sih? Buat tenda di sini, tempat lain. Itu mobil itu udah berapa? Udah bilangnya udah 2 bulan mobil mogok. Coba ibu tiap hari keliling pakai mobil keliling dicek. Pedagang yang melanggar ditegur dari awal. Kemudian ini jangan sampai begini. Ya, ini kota Bandung harus dicermin dari seluruh rakyat Jabar. Tetapi kemudian sangat luar biasa apa yang dilakukan oleh Ibu Ratna Rahayu Fitriati. Setelah mendapatkan teguran dari Kang Deddy Mulyadi, beliau mulai membenahi wilayahnya. Itu ayo nama kami mampah di trotoar. Sehat Bu. Alhamdulillah. Hati-hati Bu. Ya ya. Kita bisa melihat bagaimana wilayah Kecamatan Coblong ya khususnya di bawah pimpinannya Ibu Ratna Rahayu Fitriati itu terlihat mulai berbenah ya, mulai terjadi penataan-penataan yang sangat luar biasa. Ya mudah-mudahan ini diikuti oleh kecamatan-kecamatan yang lain yang ada di wilayah Bandung Kota khususnya sehingga Kota Bandung yang merupakan ibu kota Provinsi Jawa Barat ini akan tampil lebih bersih, lebih indah dan juga tentu lebih asri yang bisa dijadikan sebagai objek wisata ya sehingga banyak wisatawan baik pun dari dalam negeri maupun luar negeri yang berdatangan ya yang datang ke wilayah Kota Bandung untuk menikmati suasana yang tentu indah, bersih dan suasana yang sejuk. Kecamatan Coblong ini adalah salah satu kecamatan dari 30 kecamatan di wilayah Kota Bandung. Mudah-mudahan video ini bisa memberikan manfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Deddy Mulyadi tidak beretika, marah-marah sama camat. Orang nggak punya etika ngomong etika. Gue kasih paham apa itu etika. Etika itu dari bahasa Yunani atau yang biasa disebut ethos. Artinya watak atau kebiasaan. Perlu kita ketahui, Kang Deddy Mulyadi sedang memperbaiki etika pejabat di Provinsi Jawa Barat. Watak dan kebiasaan. Contoh watak dan kebiasaan, biasanya pejabat gak pernah tahu kondisi orang-orang di bawah. Mereka tidak pernah tahu lapangan. Kondisi faktanya bagaimana? Kondisi nyatanya bagaimana? Mereka hanya mendapatkan laporan. Nah, Kang Deddy Mulyadi sedang beretika. Memberikan pelajaran etika kepada pejabat-pejabat yang tidak punya etika. Siapa pejabat yang tidak punya etika? Pejabat yang menolak mengurus masyarakat. Yang seharusnya mereka tahu kondisi masyarakatnya, mereka nggak tahu. Pantas Kang Deddy Mulyadi sebagai gubernur memarahi bawahannya agar bawahannya punya etika kepada masyarakat. Kenapa itu yang nggak lu kritik? Kang Dodi Permana, perlu lu pahami bahwa etika yang sejati di dalam diri pejabat adalah memuliakan rakyatnya, mendengar rakyatnya, mengurus rakyatnya. Bahkan pejabat wajib tahu kondisi rakyatnya. Sampai sini paham nggak?
Kalau belum paham, lu belajar lagi. Salam warga jaga desa. Dimarahi Pak Dedi karena kerja nggak becus? Nggak masalah, bukannya tumbang. Bu Camat justru bangkit, mengakui kesalahan. Nah, gini dong Bu Camat, mohon maaf ya, kemarin saya marah-marah sama Bu Camat. Tapi kalau memang Ibu bekerja, kami rakyat apresiasi kok, begitu loh. Lanjutkan, nggak usah cengeng Bu. Tuh lihat nih, baca kolom komentar Bu. Banyak yang mendukung Ibu, bahkan Ibu didukung menjadi wali kota, gitu loh. Kalau memang bekerja nggak usah cengeng, selagi itu kebaikan yang datang dari KDM, terima aja Bu, gentle, ayo kesatria, begitu loh Bu. Ini rakyat mulai suka nih sama Ibu, nggak usah cengeng, begitu kan. Saya apresiasi, mohon maaf Bu ya, saya kemarin marah-marah sama Ibu. Camat tuh tiap hari keliling, dicek. Kalau Ibu nggak berani eksekusi, jangan jadi camat. Kan setiap orang ada fungsinya, camat berfungsi, kelurahan berfungsi. Kalau camat dan kelurahan berfungsi, gubernur nggak usah ngurusin yang begini. Bukan tugas gubernur ini. Ibu dapat tunjangan. Mampus. Pokoknya buat KDM the best, number one. Aku sebagai warga Jawa Barat bangga punya KDM. Nah sekarang ya hati-hati buat para lurah, para bupati, para camat, para RW, RT. Jangan leha-leha ya, apalagi korupsi. Bisa-bisa kalian nanti nganggur. Makanya yang punya seragam ya gak usah perketang-tang, perketeng-teng ya. Seragam dijadikan kedok untuk ngegarong. Nah, sekarang nggak bisa kalau ada KDM, apalagi kalian perketang-perketeng di Jawa Barat. Nah, ini lihat, iyalah camat tuh ada fungsinya, digaji sama rakyat, dipilih sama rakyat. Terus kerja buat apa? Buat korupsi, buat ngegarong, ya, duit rakyat, duit pajak. Nah, sekarang ya nggak bisa leha-leha kalian, leha-leha sedikit, korupsi sedikit, nganggur kalian tuh. Gak ada harga dirinya nanti. Baik teman-teman, figur Kang Deddy Mulyadi sebagai seorang gubernur, sebagai pejabat nasional bahkan ya, karena sering dibicarakan di berbagai daerah, sering diwacanakan gitu ya sebagai calon presiden 2029, ini menjadi figur yang sangat baik dan menjadi contoh, dan itu sudah terbukti. Ada beberapa pejabat gitu ya yang mencontoh cara Kang Deddy Mulyadi bekerja. Ya ini terlepas dari apakah Kang Deddy Mulyadi itu pencitraan dan lain sebagainya gitu, konten dan lain sebagainya, tapi kan apa yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi selama ini itu menjadi contoh baik bagaimana seharusnya pejabat itu bekerja. Dan sekarang sudah terbukti ada banyak yang kemudian meniru cara Kang Deddy Mulyadi memimpin, seperti ada Bupati Subang, kemudian ada Bupati Purwakarta gitu loh. Di daerah Banten ada Wali Kota Robinsar ya, Wali Kota Cilegon, kemudian Wali Kota Serang dan lain sebagainya gitu loh. Itu hampir tindakan-tindakannya itu meniru Kang Deddy Mulyadi, teman-teman. Artinya apa? Kang Deddy Mulyadi bukan ketika konten bukan hanya untuk menjunjung tinggi transparansi, tapi juga memberikan contoh bagi birokrat kita, teman-teman. Karena mau sampai kapan birokrasi hanya bekerja secara administratif gitu loh, tapi tidak turun ke lapangan, tapi tidak sidak ke lapangan, tidak mengerti dan peka terhadap kondisi warga dan lain sebagainya, teman-teman. Ya mungkin itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.